Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utari Ratnadewi dari Sekolah Tinggi Analis Baktiasi Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nematoda usus 1, yaitu Ascaris lumbricoides dan Trichuris trichiura. Baiklah, sebelum membahas lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan apa itu nematoda. Nematoda adalah kelompok cacing parasit yang mempunyai bentuk tubuh bulat, panjang, silindris, tidak bersegmen, dan tubuhnya tertutupi oleh kutikula. Berdasarkan inangnya, nematoda dibagi menjadi dua, yaitu nematoda usus dan nematoda jaringan. Di sini kita tahu bahwa nematoda usus inangnya adalah usus. Cacing yang paling banyak ditemukan di dalam usus adalah Ascaris lumbricoides dan Trichuris trichiura. Selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides adalah nematoda usus atau cacing usus yang ditularkan melalui tanah atau soil transmitted helminth yang dapat menyebabkan penyakit askariasis. Cacing ini disebut juga dengan cacing gelang. Dalam periode hidupnya, cacing ini memerlukan tanah untuk berkembang dan penularan cacing ini melalui perantara tanah. Adapun taksonomi dari Ascaris lumbricoides, yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Nematoda, kelasnya Secernentea, ordonya Ascaridida, familinya Ascarididae, genusnya Ascaris, dan spesiesnya Ascaris lumbricoides. Morfologi cacing Ascaris lumbricoides. Cacing Ascaris lumbricoides betina berukuran jauh lebih besar dibandingkan cacing jantan. Kulitnya berwarna putih kecoklatan atau kuning pucat. Dengan kulitnya di sini memiliki kutikula transparan bergaris-garis. Pada hewan jantan, dekat lubang anal terdapat tonjolan yang disebut penjal sete untuk melakukan perkawinan. Pada cacing betina, lubang kelaminnya terletak di sepertiga panjang tubuh dari ujung anteriornya. Ukuran cacing jantan yaitu 10-31 cm dengan diameter 3 mm dan posteriornya melingkar. Kemudian cacing betina berukuran 22-35 cm dengan diameter 5 mm dan posteriornya lurus. Jadi teman-teman di sini kita dapat membedakan cacing jantan dan betina. Cacing jantan berukuran lebih kecil dibandingkan cacing betina dan yang dapat dibedakan lagi yaitu dari ekornya atau posteriornya. Untuk cacing betina, ekornya lurus, sedangkan yang jantan melingkar. Selanjutnya, bagian tubuh dari Ascaris lumbricoides. Pada cacing jantan, di bagian posteriornya terdapat spikula. Spikula ini berfungsi untuk membuka pori-pori dan memindahkan sperma. Selanjutnya, pada cacing ini memiliki mulut dengan 3 bagian bibir, 1 bagian dorsal dan 2 ventral lateral yang dilengkapi papilla sensoris. Kemudian di tengah mulutnya terdapat vakum vokalis yang berbentuk segitiga. Kemudian bagian tubuhnya di sini ada mulut, stilet, faring, cincin saraf, pori ekskresi, usus, pseudocelum, ovarium, kutikula, saluran reproduksi, dan anus. Setelah kita membahas morfologi dari cacing Ascaris lumbricoides, sekarang kita akan membahas morfologi dari telur Ascaris lumbricoides. Terdapat 2 jenis macam telur, yaitu telur yang mengalami pembuahan atau disebut fertil dan telur yang tidak mengalami pembuahan atau disebut infertil. Nah, dari kedua jenis telur ini, kadang kita menjumpai telur yang tidak dilapisi oleh lapisan albumin atau kita menyebutnya decorticated atau decortikasi. Dan ada juga telur yang utuh yang ada lapisan albuminnya. Nah, itu disebut kortikasi atau corticated. Di sini teman-teman bisa melihatnya di gambar. Di situ udah ada keterangannya dan juga ada telur yang berlarva. Nah, telur berlarva ini adalah telur yang infektif. Telur fertil berukuran kurang lebih 60 x 45 mikron, berbentuk oval, berdinding tebal dengan 3 lapisan. Lapisan pertama yaitu albuminoid,
yang kedua vitalin, dan ketiga hialin. Telur fertil ini berisi embrio. Telur fertil ini terdapat dua macam, yaitu yang memiliki korteks disebut dengan fertil corticated, dan yang tidak memiliki korteks disebut fertil decorticated. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa telur decorticated yaitu bisa telur yang sudah dibuahi atau yang belum dibuahi, yang tidak memiliki lapisan pertama atau lapisan albuminoid. Lapisan albuminoidnya ini pada telur decorticated yaitu terkelupas. Penyebabnya karena kekeringan atau karena lemak atau bahan kimia dan lain-lain. Selanjutnya telur infertil atau telur yang tidak dibuahi, berukuran kurang lebih 90 x 40 mikron. Bentuknya bulat lonjong atau tidak beratur, dan dindingnya terdiri dari dua lapisan, dan dalamnya tidak berisi embrio, melainkan hanya bergranula saja. Kemudian telur berlarva. Telur ini berbentuk oval, memiliki dinding 3 lapis. Telurnya yaitu tidak lagi berisi embrio maupun granula, melainkan sudah berisi larva. Nah, telur ini bersifat infektif. Jadi, telur inilah yang dapat menginfeksi manusia. Ascaris lumbricoides dewasa hidup di dalam usus. Cacing betina mampu bertelur rata-rata 200.000 butir per harinya. Lalu bagaimana sih siklus hidupnya? Yaitu bermula dari cacing yang berada dalam usus. Cacing ini bertelur, kemudian telur ini keluar dari tubuh hospesnya bersama tinja atau feses. Apabila di tanah kondisinya menguntungkan dalam waktu 3 minggu, maka telur ini akan menjadi infektif. Apabila telur infektif tertelan oleh manusia, telur ini akan menetas menjadi larva rhabditiform di usus. Kemudian larva akan menembus dinding usus dan masuk ke vena atau pembuluh limfa. Kemudian ikut ke dalam sirkulasi darah, ke jantung, dan kemudian sampai ke paru-paru. Dalam kapiler alveolus, larva rhabditiform ini kemudian menembus dinding alveolus, masuk ke rongga alveolus, kemudian bergerak ke atas menuju bronkus. Nah, kemudian sampai ke glotis. Kemudian dari glotis, larva tertelan masuk ke esofagus dan tumbuh menjadi cacing dewasa di usus. Lama siklus hidup cacing ini terjadinya infeksi sampai cacing menjadi dewasa, kemudian bertelur memerlukan waktu 2 bulan. Cacing dewasa dapat hidup selama 12-18 bulan. Selanjutnya patogenesis. Yang pertama yaitu ada askariasis, yaitu infeksi yang disebabkan oleh askaris. Selanjutnya ada eosinofilia. Eosinofilia adalah eosinofil tinggi, mana keadaan ini adalah keadaan yang menandakan adanya infeksi. Kemudian sindrom Loeffler. Saat migrasi larva ke paru-paru dapat menyebabkan gejala-gejala seperti demam, pneumonia, dan lain-lain. Nah, pneumonia yang diiringi alergi kurtikuria disebut sindrom Loeffler. Kemudian nekrosis. Cacing dewasa yang mati dapat menghasilkan racun protein, yang mana mengakibatkan nekrosis pada dinding usus. Kemudian ada komplikasi lainnya, yaitu yang disebabkan juga oleh cacing Ascaris lumbricoides ini. Kesimpulannya adalah bentuk infektifnya adalah telur berlarva, kemudian bentuk diagnostiknya adalah cacing dewasa, telur fertil dan infertil. Sampelnya berupa feses atau sputum. Selanjutnya Trichuris trichiura. Trichuris trichiura ini adalah nematoda usus atau cacing usus yang ditularkan melalui tanah atau soil transmitted helminth yang dapat menyebabkan penyakit trichuriasis. Cacing ini disebut juga cacing cambuk karena bentuknya yang menyerupai cambuk. Kemudian ada pun taksonomi dari Trichuris trichiura ini. Kingdomnya Animalia, filumnya Nematoda, kelasnya Enoplea, ordonya
Trichoce pallida, familinya Trichuridae, genusnya Trichuris, dan spesiesnya adalah Trichuris trichiura. Kemudian morfologi dari Trichuris trichiura, yaitu anteriornya 3/5 panjang tubuhnya, kemudian posteriornya yaitu 2/5 dari panjang tubuhnya. Di sini ada perbedaan dari cacing jantan dan betina. Cacing betina berukuran lebih besar dibandingkan cacing jantan. Cacing jantan di sini berukuran 3 sampai 4,5 dikali 0,13 cm. Sedangkan cacing betina 3,55 dikali 0,17 cm. Kemudian cacing ini juga berbeda dari posteriornya. Cacing jantan posteriornya melengkung, sedangkan betina tumpul. Kemudian di sini ada gambar bagian tubuh dari Trichuris trichiura ini. Bahwa di sini cacing jantan juga memiliki spikula seperti pada cacing Ascaris lumbricoides. Yaitu spikula ini berfungsi untuk membuka pori-pori untuk memindahkan sperma. Kemudian kita akan membahas morfologi dari telur Trichuris trichiura. Bentuknya oval, ukurannya 50 x 23 mikron, dindingnya memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kekuningan dan lapisan dalam bertransparan. Telur ini ada yang memiliki embrio dan ada pula yang tidak memiliki embrio. Nah, yang khas dari telur ini yang dapat membedakan dari telur-telur lainnya, yaitu telur ini memiliki mucoid plak di kedua ujungnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada kedua ujung yang berbentuk lonjong itu namanya mucoid plak. Nah, ini adalah khas dari Trichuris trichiura. Selanjutnya, siklus hidup dari cacing Trichuris trichiura. Cacing dewasa hidup di sekum, tapi pada infeksi yang berat dapat dijumpai juga di bagian bawah ileum sampai ke rektum. Telur ini keluar bersama tinja. Telur ini mengandung larva atau menjadi infektif dalam waktu 2-4 minggu. Apabila telur yang sudah infektif itu tertelan oleh manusia, telur ini akan menetas menjadi larva di Intestinium tenuae. Kemudian larva menembus fili-fili usus dan tinggal di dalamnya selama 3-10 hari. Setelah larva tumbuh, kemudian larva turun sampai ke sekum, kemudian menjadi cacing dewasa. Waktu yang diperlukan sejak tertelannya telur sampai menjadi cacing dewasa yang siap bertelur kira-kira dibutuhkan waktu 90 hari. Selanjutnya, patogenesis. Yang pertama ada trichuriasis, yaitu infeksi yang diakibatkan oleh Trichuris trichiura. Kemudian ada eosinophilia yang menandakan dengan adanya infeksi. Kemudian prolapse rectum, yaitu keadaan dinding rektum terlepas dari tempat pelekatnya menuju ke arah bawah sehingga terlihat dari lubang anus. Kemudian yang keempat yaitu ada kelainan dinding usus, yaitu yang bisa menyebabkan diare, gastritis, sembelit, dan lain-lain. Kemudian kesimpulan, bentuk infektif dari Trichuris trichiura ini yaitu telur berembrio, sedangkan bentuk diagnostiknya yaitu telur yang belum berembrio. Sampelnya dapat berupa feses. Bentuk diagnosis dari Ascaris lumbricoides maupun Trichuris trichiura yaitu dapat melakukan pemeriksaan tinja, pemeriksaan darah, USG, MRI, atau ronsen. Metode pemeriksaan feses itu ada kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif itu ada banyak, namun yang sering sekali digunakan adalah metode natif atau direct slide. Sedangkan kuantitatif ini yang sering digunakan adalah metode stool. Metode natif atau direct slide ini dipergunakan untuk pemeriksaan secara cepat dan baik untuk infeksi berat, tetapi untuk infeksi ringan sulit untuk menemukan telurnya. Larutan yang digunakan adalah larutan NaCl fisiologis 0,9% atau eosin 2%. Penggunaan eosin 2% ini dimaksudkan untuk lebih jelas membedakan telur-telur cacing dengan kotoran di sekitarnya. Kemudian
Ada metode stool. Metode ini menggunakan NaOH 0,1N sebagai pelarut tinja. Nah, metode stool ini baik untuk pemeriksaan infeksi berat dan sedang, akan tetapi kurang baik untuk pemeriksaan ringan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.